Oke, Bu Eka, ini juga publik Kabanulu ini juga ingin tahu gitu kan. Proses hari ini kan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba simsalabim dia jadi. Tentu ini kan proses panjang. Ini peran katakanlah pemerintah sebelum yang sekarang ini terhadap hasil hari ini ada tidak, Bu Eka? Pastinya ada, Bang. Karena yang namanya RPJMD yang akan datang itu tetap akan berkorelasi dengan sebelumnya, Bang. Karena untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan, apapun itu perencanaannya, kita harus tetap mengevaluasi tahun sebelumnya. Target mana yang belum tercapai, maka itu akan menjadi target tahun yang akan datang. Jadi saling terhubung ya? Tentu, Bang. Tidak mungkin tiba-tiba. Tidak mungkin tidak. Itulah yang disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya. Jadi semuanya berkaitan. Dan proses penyusunan RPJMD ini juga kita harus menyelaraskan juga, Bang. Ini tugas yang berat juga, menyelaraskan dengan RPJM yang miliknya Pak Presiden dan RPJMD provinsi Pak Gubernur. Jadi atas sampai bawah itu selaras. Selaras, sinergi tentunya. Nah itu. Jadi semuanya harus saling berkaitan. Berarti kalau kita bicara tentang sinergi selaras ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, RPJMD ini juga harus selaras juga sampai ke camat dan kepala desa. Tentu, Bang. Jadi visi misi kepala desa khususnya karena dipilih langsung oleh masyarakat, tidak boleh keluar dari. Betul sekali itu, Bang. Jadi RPJMD ini menjadi, kalau saya menyebutnya sebagai kitab suci untuk pemerintah daerah, Bang. Jadi ini menjadi pedoman semua. Jadi bukan cuma hanya camat saja, Bang. Sampai desa. Ini juga untuk anggota DPRD juga, Bang. Anggota DPRD kan punya apa istilahnya yang memang ada namanya pokok-pokok pikiran yang memang dihasilkan dari hasil reses. Betul. Nah, tentunya pokok-pokok pikiran ini juga harus selaras juga dengan RPJMD. Iya. Karena desa juga membuat, desa itu ada namanya RKPDes, Bang. Iya, betul. Nah, RKPDes ini juga ketika mereka menyusun nanti juga harus mengacu kepada RPJMD yang sudah disusun nanti, Bang. Nah, makanya ketika intinya RPJMD ini jadi, ini kebetulan tanggal 2 Agustus ini nanti kita akan paripurna Raperda RPJMD dengan anggota DPRD untuk memperoleh masukan dan saran dan kesepakatan. Setelah itu jadi, Bapeda akan menyurati semua perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis 5 tahun. Kemudian juga kita akan mensosialisasikan semua RPJMD ini kepada desa juga agar ketika mereka menyusun RKPDes ini mengacu ke sini. Oke. Nah, ada yang menarik tadi, Bu Eka. Tadi Bu Eka sudah bercerita banyak. Belum, Pak. Ya, tentang peran eksekutif. Tadi sudah bercerita banyak bagaimana semangatnya Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati dalam menginisiasi program ini. Satu mungkin yang perlu juga mereka sampaikan kepada publik Kabanulu dimanapun berada di channel Bang BM ini, bagaimana peran legislatif Kabupaten Kapuas Hulu terhadap rancangan ini? Apakah ada konsultasi katakanlah sebelum di paripurna nanti ini, atau ada sumbang saran komisi-komisi terkait, atau seperti apa mekanisme yang yang harusnya di tahapan ini dilakukan? Iya, Pak. Di awal saya tersampaikan tadi bahwa penyusunan RPJMD ini bukan begitu saja tiba-tiba langsung jadi tidak. Penyusunan RPJMD ini dimulai dari teknokratik yang pertama. Teknokratik ini untuk memberikan gambaran kepada bupati wakil terpilih dalam menyusun visi misi mereka nanti. Nah, ketika mereka terpilih, visi misi itu sudah selaras dengan teknokratik atau isu-isu strategis yang sudah ada. Karena itu nanti isinya permasalahan pembangunan, isu strategis, kemudian target yang belum tercapai di pemerintah sebelumnya juga. Nah itu. Yang kedua, dari teknokratik ini kita masuk ke dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang mana rancangan awal RPJMD ini harus dikonsultasi publikan, Bang, atau FGD, forum grup diskusi. Nah ini sudah kita lakukan, Bang. Sudah dilakukan. Saya lupa tanggal berapa. FGD-nya sudah dilakukan. Sudah, Bang. Dengan melibatkan stakeholder. Semua stakeholder. Cuma waktu itu karena memang pandemi, terjadi pandemi itu sehingga memang membuat kita kurang maksimal. Tapi kita melakukan juga by meeting Zoom by Zoom meeting juga. Nah kita mengundang semua stakeholder, Bang. Mulai dari pemerintah daerah, semua dinas badan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan camat. Kemudian yang kedua adalah instansi vertikal,
ormas, NGO, LSM semua kita undang bang, supaya tujuannya adalah ketika visi misinya sudah kita jabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, target dan indikatornya tadi, kita meminta masukan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang berkaitan dengan termasuk legislatif anggota tentu. DPRD juga. Nah, setelah itu kita ada musyawarah lagi bang, Ya, musyawarah RPJMD namanya. Ya, Bang. ya. Nah itu juga sudah kita lakukan. sudah dilakukan. Ya, prosesnya tahapan musyawarah ini kita juga mengundang DPRD, kita undang semua stakeholder, semua pemangku kepentingan kita undang untuk mendapatkan masukan sasaran. Nah setelah itu selesai, barulah dan hasil itu juga dikonsultasikan ke provinsi bang. Jadi tidak bisa begitu saja. Ya. Jadi Walaupun bukan sudah, cuma hanya daerah saja. walaupun di Kapuasulu Iya. sudah sepakat semua Iya. pihak, tetap Sampaikan konsultasi. ke provinsi, karena provinsi juga akan melihat keselarasan antara RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota. Nah, oke, dievaluasi, ada masukan dan saran, kita perbaiki, kita usulkan, kita ajukan ke DPRD. Nah, disinilah fungsi tadi ketika Bang BM bertanya, bagaimana peran anggota DPRD? Ini menurut saya, Bang, perannya sangat luar biasa dan strategis menurut kami. Karena ini sangat penting sekali, karena bagaimanapun seperti kita ketahui fungsinya DPRD ini ada 3. Ya. Nah, saya nggak perlu menjelaskan, mungkin Bang BM juga sudah tahu. Yang manapun Bang BM ini adalah Tapi boleh biar mantap. abang dulu Oke. kita tahu. Yang pertama kita tahu adalah budgeting, Ya, penganggaran, penganggaran dan pengawasan. pengawasan. Nah, yang menurut saya RPJM ini tidak bisa lari dari yang namanya penganggaran juga bang. Ya. Karena nanti ketika RPJM ini disusun, kalau di RPJM itu ada bab 3 bang, gambaran keuangan daerah. Nah disitulah memuat tentang kemampuan keuangan kita dari tahun ke tahun, kemudian PAD kita, berapa peningkatannya, di situ dijelaskan. Nah dari situlah nanti kita bisa melihat nih, oh ternyata di RPJMD kemampuan kita sekian ratus miliar misalnya. Makanya nanti ketika sudah ada tujuan, visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kita turunkan ke program, kegiatan dan subkegiatan. Nah disitulah nanti perannya anggota DPRD menurut kami, menurut saya sangat penting sekali di situ juga. Dan ini bukan cuma itu saja. Di sini juga ada peran DPRD juga selaku mewakili masyarakat yang ada di dapil masing-masing. Tentu pasti ada keluhan-keluhan dari masyarakat di dapilnya masing-masing. Mereka pasti akan menyampaikan bahwa infrastruktur di sini kurang. Nah, sehingga di RPJMD bisa kita masukkan. Itu dari sisi peran anggota DPRD menurut saya. Selain daripada legislasi tadi. Nah, itu. Oke, Monika. Jadi dengan adanya RPJMD ini kita sebut sebagai blueprint. Ya. Betul. Ya, peta jalan. Arah kebijakan sehingga setiap rencana pembangunan itu tidak keluar dari peta ini, makin terarah, makin terukur, outputnya jelas, outcome-nya pun juga jelas, gitu kan? Nah, tentu harapan kita semua RPJMD ini bukan hanya pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, legislatif, aparatur kecamatan sampai pemerintahan desa, tapi masyarakat luas juga harus tahu tentang RPJMD ini. Tentu wajib supaya mereka juga bisa membantu memonitoring. Makanya kalau di kami bang, ada yang namanya tadi konsultasi publik. Kami juga pengen masyarakat berperan dalam proses perencanaan ini. Ini dokumen RPJMD ini bisakah diakses masyarakat? Tentu bang. Bisa ya? Tentu. Ini kebetulan kan Bapeda punya website. Jadi ini akan kita upload nanti ketika barang ini sudah disetujui oleh anggota DPRD dan Pak Bupati dan Pak Wakil juga sudah tidak ada masalah dengan sudah dikonsultasikan ke Pak Gubernur. Ya, itu tentu akan kita. Pokoknya yang RPJMD yang sudah final akan kita sampaikan kepada semua orang agar semua orang juga bisa tahu bahwa ini loh yang menjadi targetnya Pak Bupati dan Pak Wakil yang akan dilaksanakan selama periode mereka. Jadi pembangunan itu atau rencana itu tidak boleh, kalau istilah kita dulu, skinny mikir, skinny kerja. Jadi harus terencana. Tentu bang. Harus terprogram. Harus dianalisa. Tapi ada hal yang memang harus kita ketahui bersama. Tentunya keinginan kita tidak pengen
dokumen ini hanya sebagai pajangan saja. Ya. Tentu yang Bang BM maksudkan tadi, ini memang benar-benar harus jadi pedoman. Oke, fine, ini bisa jadi pedoman. Tapi barang ini atau dokumen RPJMD yang isi yang ada dalam dokumen RPJMD ini bisa berhasil atau tidak berhasil itu tergantung kepada kita semua, Bang. Ya. Jadi tugas ini bukan cuma hanya tugas Pak Bupati dan Pak Wakil saja yang memang memuat visi misi mereka, tapi ini tugas semua orang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, mulai dari pemerintah daerah, anggota DPRD, masyarakat. Kenapa, Bang? Percuma kita membuat dokumen yang bagus, tapi kita tidak punya komitmen. Ya. Itu tidak akan bisa dilaksanakan. Baik kalau jalan sendiri-sendiri ya. Itu yang paling penting, Bang. Maka semua orang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, mari pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, masyarakat, ayo kita bergandeng bersama-sama, kita wujudkan Kapuas Hulu yang hebat. Ya. Tentu itu sesuai motonya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, itu ada visinya Pak Bupati dan Pak Wakil juga. Ayo kita sama-sama wujudkan Kapuas Hulu yang hebat. Oke. Gitu. Oke, Bung Eka, sebenarnya banyak hal ini yang bisa kita bicarakan. Saya sih berharap jangan semua info dari Bapeda ini kita bahas podcast ini. Siap, Bang. Supaya nanti ada part-part berikutnya. Siap, Bang. Siap. Mungkin dengan fokus pembahasan yang berbeda. Ya. Hari ini saya hanya ingin berbagi informasi kepada Kabanulu dimanapun berada tentang berita baik ini. Ya. Saya kira ini awal yang baik di pemerintahan pasangan Kapuas Hulu hebat ini. Yang mudah-mudahan seterusnya akan semakin banyak prestasi-prestasi yang diukir oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Baik, mereka sebagai closing statement sebelum kita tutup pembahasan kita ini. Perlu saya closing statement juga? Perlu closing statement. Saya pertama ingin Bung Eka menyampaikan apa kepada pihak penyelenggara ini, khususnya Traction Energi Asia. Mungkin ada ucapan atau ada saran dan masukan, dan juga kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal ini, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan program award ini, yaitu Strategi Inovasi Perencanaan Pembangunan atau SIP Award 2021 ini. Silakan, Mike. Baik, terima kasih Bang BM. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bang BM. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Bang BM karena Pak Kepala Bapeda kebetulan lagi sedang ada pekerjaan di luar sehingga beliau tidak bisa hadir. Yang sejatinya sebenarnya adalah beliau, bukan saya yang ada di sini. Tapi saya sudah minta izin kepada beliau. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak ada menyinggung siapapun. Intinya apa yang saya sampaikan adalah sebagai harapan saya ini juga menjadi motivasi kepada kita semua. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Traction Energi Asia yang memang sudah membantu kami dalam proses penyusunan RPJMD. Yang kedua juga telah memberikan atau mengapresiasi pekerjaan kami dengan menyelenggarakan Strategi Inovatif Perencanaan Pembangunan Award 2021, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan buat kami pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Bapeda, Bang. Ini suatu hal yang luar biasa karena ini pertama kalinya buat Bapeda mendapatkan penghargaan. Saya tidak tahu sebelumnya apakah sudah ada atau belum, tapi yang seingat saya mungkin ini yang pertama kalinya, meskipun hanya beberapa kabupaten kota, tapi ini suatu hal yang luar biasa. Dan harapan saya mungkin nanti yang menonton channel Bang BM ini jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi dari sisi positifnya. Karena kalau kita selalu berpikir negatif, tidak ada satupun hal yang bisa kita selesaikan. Jadi mari kita berpikir positif untuk Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik, untuk Kabupaten Kapuas Hulu yang hebat. Dan kalaupun kritik yang konstruktif. Silakan, tidak ada masalah, Bang. Saya pikir untuk mengkritik itu suatu hal yang wajar saja. Tapi kalau kita mau mengkritik, ayo kita kritik, jangan asal mengkritik. Tapi kita harus punya data yang jelas dulu. Kita punya dasar yang kuat untuk mengkritik. Saya pikir silakan mengkritik, kalau bisa kita konfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Jangan tanpa konfirmasi tapi sudah mengkritik. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya malu sendiri, Bang. Hoak dan fitnah. Iya, itu yang menjadi problem. Kan kita tujuannya mengkritik ini adalah untuk membangun atau menjadikan Kapuas Hulu yang lebih baik lagi. Ini harapan saya, mari kita berpikir positif,
karena positif itu adalah kunci hidup sehat. Setidaknya bisa terhindar daripada COVID-19. Jadi jangan lupa kepada semua masyarakat menonton, subscribe channel Bang BM. Mantap. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bung Eka tentang harapan dan ucapan terima kasih ya kepada Oh, saya lupa Bang pihak BM. Action. Nah, Tentu juga saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Bupati dan Pak Wakil itu saya juga menyampaikan itu. karena memang tanpa support dan dukungan dari mereka berdua itu, Ya. termasuk Pak Sekda juga, Pak Sekda, sama ini betul. yang memang selalu mengarahkan dan membimbing kami Ya. juga, apalagi Pak Kepala Bapeda itu luar biasa, dan teman-teman bidang yang ada di Bapeda semuanya terlibat. Jadi tidak ada satupun pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh sendiri, tapi bisa dikerjakan apabila pekerjaan itu diselesaikan dengan tim, pekerjaan itu bisa cepat selesai. Oke. Tadi sudah disampaikan ucapannya kepada pihak penyelenggara Traction Energi Asia, kepada Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Kaban, dan juga kawan-kawan. Semua pihak yang terlibat. Nah, mungkin ini terakhir ini satu lagi, saya minta apa harapan dari Bung Eka dan kawan-kawan Bapeda, mungkin himbauan kepada masyarakat Kapuasulu setelah RPJMD ini nanti disahkan. Silakan. Ya, harapan saya ketika RPJMD ini nanti setelah ditetapkan atau disahkan bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Kapuasulu ini, harapan saya adalah mari kita sama-sama mengawasi apapun yang menjadi target yang ada di dalam RPJMD ini. Tentu tadi saya sampaikan di awal bahwa jika kita ingin mengkritik silahkan, tapi tetap dengan data yang akurat. Jadi jangan asal kita hanya sekedar mendengar omongan dari orang sehingga itu kita jadikan sebagai dasar kita. Nah, jika kita ingin lebih tahu lagi, ayo kita tanya kepada sumber utamanya. Dan tentunya sebagai masyarakat, harapan saya apapun yang menjadi keinginan masyarakat, tidak semuanya bisa kita akomodir. Tentu itu terjadi karena memang pertama kemampuan keuangan kita. Tapi hal itu bisa kita minimalisir apabila kita semua bergandeng tangan untuk menyelesaikan itu semua. Mungkin itu, Bang. Baik, terima kasih Bung Eka, luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Eka, dan menurut saya Bung Eka ini salah satu tokoh muda Kapuasulu. Terima kasih Bang. Iya, Terima kasih. saya akui karena saya kenal dengan Bung Eka ini bukan baru ini. Siap, Sejak saya masih di Dewan, saya sudah sering ketemu dan banyak sekali saran, data-data yang menjadi bahan. Betul kata Bung Eka bahwa ketika kita bicara di publik, itu kita harus punya data, ya kan, bicara ya, tidak asal bicara, dan tentu apa yang kita sampaikan ya kita bertanggungjawabkan, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bung Eka, dan saya berharap Bung Eka dan kawan-kawan Bapeda tidak bosan kalau suatu saat nanti ada isu-isu bagus yang kita publikasikan kepada masyarakat, saya akan datang lagi ke sini. Terima kasih banyak, tempatnya nyaman ini, ber-AC. Kami juga terima kasih Bang BM, ini suatu hal yang luar biasa menurut saya. Ini saya ngomongnya sebagai masyarakat biasa, Bang. Juga bisa sebagai ASN. Ini channel Bang BM ini luar biasa. Walaupun terlambat, tapi menurut saya itu tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat, semuanya bisa kita lakukan kalau mau kita lakukan. Walaupun podcast ini dipopulerkan oleh Pak Deddy Kebuze, tentu ini suatu hal yang biasa, dan saya yakin dengan channel Bang BM ini bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada kita semua. Saya pikir pesan saya ke Bang BM, jangan berhenti Bang, tetap kreatif, berbagi inspirasi kepada kami semua. Oke. Itu. Baik, pemirsa Bang BM Channel, Kabanulu dimanapun Anda berada, demikian dialog ringan kita dalam podcast Ampo Kisah di channel ini. Ya, jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau menurut Anda informasi di channel ini bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda. Dan saya juga minta masukan dan saran di dalam kolom komentar di akun YouTube ini. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasi Kapuasulu yang bisa saya podcast dan temanya apa? Saya sangat berharap sekali masukan dan saran dari Kabanulu semua dimanapun Anda berada. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
tetap semangat kita menghadapi kondisi hari ini, karena dengan kita optimis, kita happy, kita saling bekerja sama, saling bersemangat, insya Allah kita akan mampu melalui hari-hari yang sulit ini kembali seperti dulu lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam Kapuas Hulu hebat. Terima kasih. Terima kasih Bang.